Yuner. Ling Xiao. Ling Xiao. Aku tadi kan tidak. Bagaimana bisa aku di sini? Apa ini mimpi? Bagaimana bisa aku di sini? Ini acara amal 5 tahun lalu. Apa aku kembali ke 5 tahun lalu? Aku terlahir kembali. Ling Zi dan Tang Sheng sudah begitu akrab. Presdir Ling sedang bicara dengan tamu. Datanglah lagi nanti Presdir Ling. Kapan dia jadi Presdir Ling? Yuner. Senang bertemu denganmu. Yuner. Ling Xiao, kau gila. Yuner, kau... Yuner tentama AKR. Dengarkan aku begini ceritanya. Aku tidak mau dengar benar-benar pecundang tak berguna. Yuner. Pecundang 5 tahun lalu, aku bukan pecundang. Bukankah ini kelahiran kembali tapi tiba di dunia paralel? Karena aku sekarang hanyalah orang tak berguna. Maka lihatlah aku akan berbalik keadaan. Hei, abang sudah dibilang kurangi minum alkohol. Kau tetap minum sebanyak ini. Ini kan jadi bahan tertawaan, Pak Tang. Abang saya memang begitu bertindak, tak tahu skala. Pak Tang De. Apa aku tak tahu timbangan bertindak? Kau baru tahu setelah kerja sama. Kalau kalian bicara tentang pengembangan proyek wisata budaya, kukira kau sebaiknya tunggu dulu. Mungkin itu lebih menguntungkan. Oh. Ling Xiao. Kau Myra apa sih? Patang kakakku mabuk dan jadi tak berguna. Inilah pewaris tak berguna, dia sama sekali tak paham urusan perusahaan. Pergi. Aku pecundang. Kau anak haram berani melampauiku. Ling Xiao, apa kau budak gila? Ini proyek besar grup Ling. Kalau tahu diri, enyah saja sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kasar. Konyol. Justru kau yang harus pergi. Justru kamu yang harus pergi. Malam ini, ayo kita makan enak. Udah kau bawa ya, Bang? Ling Xiao, mulai sekarang dia ibumu. Dia adik kandungmu. Dia pantas? Aduh, kita semua keluarga. Kenapa harus saling menyakiti? Tuan Tang De, ayo kita buat taruhan. Sebulan lagi proyek pasti pindah. Mau taruhan apa dengan Tuan Tang De? Tentu saja pakai keluarga Ling. Bangkit. Berduduk kayak. Aduh, sayang, jangan marah begitu. Ling Xiao mungkin tidak sengaja. Dia tidak peduli jerih payahmu. Anak durhaka, sudah lama kau usir. Cukup dramanya. Marong, jangan lupa, aku direktur sah. Kau? Dulu kau jadikan aku direktur sah. Agar aku menanggung semua kesalahan. Sekarang kau ingin menyesal terlambat. Menyebalkan seperti ibunya yang bandel. Bersesi, apa udah pakai sini? Lupa aturan ya? Aturannya kau tak boleh masuk. Aku yang bilang. Kau yang bilang. Marong yang menyuruh kalian, kan? Sudah tahu masih tanya. Dengar sini, bos Lingkop sebenarnya adalah Tuan Ma dan putranya. Kau sama sekali tak pantas masuk. Bagus sekali, Marong. Aku tak menyangka kau punya kemampuan ini. Pergi sana. Selain marga Ling. Apalagi? Karena kau tahu aku bermarga Ling. Kau seharusnya tahu kemampuanku. Kalian datang untuk apa? Tentu saja mereka satpam baru yang saya rekrut. Sedangkan kalian sudah dipecat. Kau berhenti. Kalau begitu, suruh Marong menghadapi saya demi kalian. Saya ingin lihat siapa yang berani melawan saya. Pergi! Hei, tunggu. Jika gaji saya tidak dibayar lagi, Itu ibumu, bukan ibuku. Apa urusanku dengan itu? Bukankah ini Tuan Lin? Apa yang membawamu kemari? Bagaimana satpam bisa membiarkanmu masuk?
Saya pemilik sah perusahaan. Perlukah izinmu untuk datang ke sini? Ayo bantu gadis itu berdiri. Anda bos perusahaan ini. Si pecundang yang terkenal itu. Seharusnya tidaknya beritahu saya apa yang terjadi agar saya bisa mengambil keputusan. Kau tahu apa yang tak boleh diucapkan? Kau sendiri paham. Katakan. Dia minta saya buat laporan palsu. Dana perusahaan yang ia gelapkan semua ditimpakan padamu. Lanjutkan bicara. Dia juga bilang kamu memang bodoh. Meski masalah ini kubuka, kau tak akan mempermasalahkannya. Begitu ya? Kau memang ceroboh. Caramu dibanding kehidupan lalu. Benar-benar tak ada kemajuan. Terus kenapa? Apa kau buatku terkesan? Hati-hati, kakakku akan usir kau. Coba saja ikut aku. Sekarang tak ada satu pun yang patuh padamu. Sudahlah, jangan buang tenagamu. Apa tugas kalian mengabaikan perintah bos? Sekarang masih bicara tak sopan padaku. Sungguh mengkhianati niat baikku. Jika begitu, kalian jangan lagi bekerja di sini. Bertahun-tahun aku bekerja keras di grup Ling. Atas dasar apa kau pecat aku? Aku akan cari Pak Ling tua mengadu. Paling, apa kau bisa atau tidak? Kalau tidak, bayar gajiku yang Pak Ma hutang padaku. Jangan terburu-buru, masih ada kejutan. Bapak Ling melaporkan kami secara resmi. Ada yang menyalahgunakan dana perusahaan Anda. Tolong ikut kami kembali untuk investigasi. Ling Xiao, beraninya kau begini. Sekarang puas? Dokumen perusahaan kemana saja? Bagaimana kau bekerja? Direktur Ling. Dulu kau tak pernah peduli urusan perusahaan. Jangan. Yo, dasar kau sampah. Tiba-tiba bisa di sini? Ternyata mau bikin ulah. Bagaimana kau jelaskan ini ke Shangguan Yun? Apa maumu? Apa maumu? Dilakukan apa saja, asal kau sekarang berlutut dan mohon padiku. Aku akan pertimbangkan tak beri video ini ke Nona Shangguan. Kirimkan, kalau tidak, lupakan pertunanganmu. Ayahmu bisa saja mematahkan kakimu. Lingzi, ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini Ling Xiao yang memaksaku. Jadi ini trikmu. Video ini kau boleh kirim ke siapa saja. Ling Xiao, apa kau sudah gisas? Ling Ji. Kalau sudah berbuat, siap terima akibatnya. Tunggu saja. Presdir Lin, kau benar-benar mengirimkan video itu? Kurasa omongan orang gila itu tidak bohong. Benarkah? Kurasa dia hanya orang terdesak. So, jangan pedulikan dia. Dasar bodoh. Malah balik terperangkap olehnya. Kini internet dipenuhi video mudahan. Wanita itu menjebak dia. Cepat pikirkan alasanmu. Apa? Bagaimana mungkin? Aneh sekali. Saat aku ingin menghubungi Yun Er hari ini, ternyata dia memblokirku. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lancang. Kau beruntung tuan muda ini menyukaimu. Kau mau nikahi Ling Xiao si pecundang itu? Lepaskan aku. Tuan Zeng, kami berterima kasih atas kerjasama. Tapi ini bukan alasanmu menggangguku. Mengganggu? Kenapa kau tidak tanya tunangan pecundangmu? Bagaimana dia mengganggu sekretarisnya? Yuner, kau baik-baik saja. Ling Xiao, kau pecundang. Kenapa ada di sini? Ling Xiao, apa kau benar-benar gila? Jangan pedulikan dia. Yun Er, jangan dengarkan omong kosongnya. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau mendengar. Ling Xiao, aku benar-benar kecewa padamu. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Yuner, Ling Xiao, beraninya kau memukulku. Shangguan Yun in sikapnya. jangan dekat dia. Minta maaf. Dengar, Yun Er menyuruhmu minta maaf padanya. Aku menyuruhmu minta maaf pada Zeng Xiao. Yuner, Dasar bodoh. Keluarga Guan kini bergantung danaku untuk berteh. Kau masih berani sombong di depanku? tidak mungkin. Selama aku di keluarga Guan, bagaimana masalah seperti ini bisa terjadi? Ling Xiao, apa kau lupa? Jika bukan kau merusak beberapa bisnis saya, apakah keluarga Guan akan sampai begini? Apa? Aku? Kau benar-benar tak tertolong. Zeng Xiao, ayo kita pergi. Tak ingin melihatnya lagi. Yuner. Mungkinkah di dunia ini aku memang pecundang?
Yuner, percayalah padaku, beri aku waktu sebulan, aku pasti bisa menghidupkan kembali keluarga Shangguan. Mimpi saja untuk bangkit. Bagaimana mungkin? Bagaimana rekening ini hanya punya beberapa ratus? Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Tuan Ling, ada masalah. Ada beberapa bodyguard mencari Anda. Mereka bilang uang Anda bayar kemarin untuk acara belum lunas. Total 16.000 yuan, lihat. Itu kelalaian saya. Saya lalai soal kondisi finansial. Begini, katakan pada mereka. Kamu tidak bisa. Kapan kau akan bayar utangmu ke kasino kami? Apa? Aku berutang judi? Jangan pura-pura bodoh. Total 2 Demon Sui. Kau tidak berniat kabur dari utang, kan? Tuan Lin, adik Anda yang membawa Anda bulan lalu. Kakak mereka, Baye yang terkenal, lihat. Baye? Ya. Kalau begitu mudah. Xialing Xiao tidak pernah lari dari utang. Kembali dan katakan pada kakakmu, apakah kau mau berjudi lagi denganku? Ling Xiao, kau kalah dariku dan tak terima ya? Masih ingin membalas dendam? Anda bercanda, Tuan Bah. Sebenarnya kedatangan saya hari ini adalah untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan? Sialan, kau datang untuk ingkar janji. Patahkan kakinya. Tuan Bah, Anda bahkan tidak peduli kabar adik Anda sendiri. Apa? Bagaimana kau tahu aku punya adik? Adik? Tuan Bah, adikku. Orang mati tak bisa hidup lagi. Turut berduka cita. Kak Ling, terima kasih sudah bantu cari kabar adikku. Sayang sekali. Sayang aku datang terlambat. Apa sebenarnya yang kau mau? Aku tak minta yang lain. Hanya ingin tahu. Berapa uang yang Ling Ji dan Ma Rong berikan agar kau melawanku? Kau sudah tahu semuanya. Sudah kuduga lagi pula Tuan Ba bukan seperti yang dibilang kejam dan dingin. Aku juga tahu, mereka pasti pernah bilang padamu tentang keberadaan adikmu, kan? Aku hanya punya satu adik. Kalau aku tak bisa menemukannya... Tenang saja Tuan Ba. Aku bisa beritahu keberadaan adikmu. Asalkan kau... Sayang. Aku tak sangka di usiaku ini kau masih bisa memberiku anak. Biar cinta bakti ayah masih perkasa. Kalian tenang saja. Pasti aku di Hanau. Aku tak pernah meminta. Hanya saja aku mau adakan pesta undang semua orang umumkan kabar baik. Bagaimana? Basilam. Anggur ini ada isinya. Suruh Ling Xiao minum. Bagaimana selanjutnya? Kau tahu. Ling Xiao, tampaknya kau terlalu ambisius. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Yuner, kau juga datang. Aduh, Ling Xiao tak tahu kemana dia. Sepertinya aku melihat Ling Xiao ke kamar tamu. Kenapa kau? Kau? Ada apa? Aku hanya mencari udara segar. Kenapa dia? Pasti kau yang mencelakai anakku. That's a brengsek. Tuan. Yuner, kenapa kau blokir aku? Tidak apa-apa, Ling Xiao. Seperti yang kubilang terakhir kali. Kau benar-benar membuatku kecewa. Pertunangan kita. Lebih baik kita batalkan saja. Aku tak suka pecundang. Yuner, diriku yang dulu telah mati. Mulai saat ini, maukah kau beri aku kesempatan lagi? Kesempatan? Baiklah. Asalkan kau bisa buat Ling Corp lampaui milikku. Aku akan pertimbangkan kau lagi. Yuner, maksudku pacaran serius untuk nikah.
Badan bugar bukan berarti jadi satpam. Apa Ling Xiao bohong? Apa salah badanku ini? Kenapa tak bisa jadi satpam? Dia. Keluarkan Ling Xiao. Apa dia penipu? Apa yang baru saja dia bilang benar. Dengan tubuhmu, mana bisa jadi satpam? Karena aku bisa bertarung. Oke, berdasarkan ucapan itu, aku percaya padamu. Tapi aku tak ingin kau jadi satpam, melainkan jadi pengawalku. Kau bersedia? Kau benar-benar mau kuikuti? Yes, tentu saja. Dia pewaris seni bela diri, yang kelak tak terkalahkan. Aneh jika aku tak mau. Akan banyak perkelahian di sisiku. Bagaimana? Bisa. Perkenalan, nama saya Chen Long. Mulai sekarang saya ikut Anda. Anda tidak bercanda, kan? Hah? Serius kamu? Biar aku daftarkan dia ikut tanding. Kau tahu kita ikut tanding. Tentu aku tidak hanya mendaftarkan. Aku berani taruhkan semua hartaku. Sepenuhnya padanya. Dia sangat hebat. Kau udah berhasil mengalahkannya. Jangan terlalu dipikirkan. Anggap saja pertarungan biasa. Ayo. Menang tiap pertandingan. Katling. Dari mana kau dapatkan permata ini? Ya. Makasih. Di kartu ini ada 1 juta. Itu milik Chen Long. Sisanya aku butuh malam ini. Yun. Ling Xiao, apa yang kau Taifen? Malam ini orang tuaku menjamu keluarga Zheng. Kau tak seharusnya datang. Uang di kartu ini seharusnya cukup untuk keluarga Shangguan berputar, kan? Kau tak perlu lagi meminta bantuan keluarga Zheng. Apa? Siapa sih yang tidak tahu? Kau berjudi lagi hari ini. Kata orang seperti Yuner. Apa kau masih percaya? Kartu itu mungkin bahkan tidak punya 200 yuan. Kau mengada-ada. Mulutmu ngelantur, benar-benar menyebalkan. Mulutmu benar-benar sampah. Ling Xiao, katamu mau berubah, maksudmu berjudi lagi? Yuner, aku. Oh, jadi kamu toh. Kenapa buru-buru panggil putriku keluar? Ternyata kau lagi dasar sampah. Bibi. Putriku bertunangan denganmu dulu, sungguh buta mata. Jangan ganggu dia lagi nanti. Apa? Kenapa kalian begini? Yuner. Aku benar-benar tidak berjudi lagi. Cukup. Kalau tidak berjudi, uangmu dari mana? Yuner, aku... Grup Ling Shi, masih ada yang mendukungmu sekarang? Selain judi, kau bisa dapat uang dari mana? Pergilah, jangan di sini. Ayo pergi, jangan pedulikan dia. Yuner. Yuner. Ini draft proposalnya. Kau bercanda denganku? Pergi sana. Lihat apa yang si pecundang ini lakukan. Departemen perencanaan saja bukan miliknya. Tidak mungkin bisa selesai secepat ini. Lihat sebaik teman si Benggatsi. Awas dia datang. Pak Ling, seminggu lagi adalah hari rapat tender project. Proposal yang masuk sekarang tidak ada yang bagus. Bagaimana, Pak? Pak Ling, siapa yang menulis proposal ini? Berdasarkan proposal ini, kita akan sangat mudah memenangkan proyek ini. Gunakan saja rencana yang sudah diajukan sebelumnya. Tapi kalau begitu, kita pasti tidak akan dapat proyeknya. Terus kenapa? Pak Ling, apa maksud Anda ini? Isammu sebagai ketua wirtschaftsausschuss di perusahaan. Anda bisa memecat saya sekarang seenaknya. Masalah ini harus ada penjelasannya. Penjelasan? Penjelasan apa lagi yang kamu mau? Kami berjuang bersama Pak Ling Senior sampai sekarang. Kami ingin bicara dengan Pak Ling Senior. Pak Ling Senior. Sayang sekali.
Ayah saya di Links Group membiarkannya di manajemen bertahun-tahun. Dia sudah untung banyak. Adapun kalian, pergi kalian semua. Apa maksudnya? Ling Xiao benar-benar memecat semua orang. Benar sekali. Sekarang semua orang bilang Ling Xiao pasti gila. Dia mengusir orang-orang peninggalan ayahnya. Sekarang perusahaan tinggal cangkang kosong. Lihat Zhou apa yang akan dia lakukan. Iya, terakhir kali aku lihat anak itu agak aneh. Jangan-jangan otaknya memang bermasalah. Anakku, kita batalkan saja pertunangan ini. Ling Xiao, aku tanya, apa kamu juga hidup lagi? Hah? Apa maksud? Mungkinkah kamu juga... Ternyata memang begitu. Baiklah Ling Xiao, aku beritahu. Hidup ini jangan ganggu aku lagi. Aku tak mau terseret masalahmu lagi. Dan membuat keluarga Shangguan hancur. Apa katamu? Di hidup lalu kita saling mencintai hingga akhir. Kamu ini... Apa maksudmu? Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, percayalah padaku. Ini semua ulah Ling Xiao menjebakku. Anda pebisar Wednesday sejak kecil. Anda saya tidak mungkin melakukannya. Ternyata begini, anak durhaka ini. Pecat semua orang yang kutempatkan. Seharusnya kusadari lebih awal. Suami jangan terlalu cemas. Kurasa dia sama sekali tak peduli. Tapi suamiku, Anda mengurus Lingxi Group lama. Sekarang Anda pasti bisa merebut kembali Lingxi darinya. Untunglah ada ZR membuka perusahaan baru. Sam Goodburn, Video Hyperturn. Pegang dokumen Lingxi. Tak perlu takut kalah darinya. Pak Ling, terima kasih. Jika tanpa peringatanmu saat ini aku sudah merugi sangat parah. Sama-sama. Aku hanya mencengatakannya begitu saja. Hahaha, kau pandai sekali menyenangkan orang. Kulihat kau kalah tender kali ini. Masih bisakah kau tertawa? Jangan khawatir Pak Ling, kami pasti menang. Tidak tender ini, kita memang harus kalah. Anak durhaka, kau masih tahu cara kembali. Kau tahu tidak, muka ayah sudah kau permalukan habis-habisan. Apa kau mau puas kalau ayah mati karena marah? Oh, jika begini saja Anda bisa mati marah. Itu sungguh kejutan menyenangkan. Suamiku jangan marah. Sekarang putra kita memenangkan tender. Bagaimana nasibnya nanti? Apa hubungannya dengan kita? Order. Ling Xiao, sekarang aku beritahu kau. Baiklah, Hodian. Aku tidak ada hubungan lagi denganmu. Cepat keluar dari keluarga Ling. Aku akan berbak presiden koran untuk putuskan hubungan ayah anak. Memecahkan hubungan. Mimpimu indah sekali, tapi sayangnya, akulah yang seharusnya memutuskan hubungan. Marong. Kau merebut posisi ibuku sudah lama sekali. Saatnya kau mundur. Kau. Wasian nasbi bahwa den habui minuman baja pantas mati. Lin Hai, kau pikir apa yang kau lakukan benar-benar tanpa celah? Tunggu saja, ibu melihat dari surga. Kau. Rank-rank yang kau fasai, semua adalah parasit group Ling di kehidupan lalu. Jika bukan karena kau punya pengalaman yang sama denganku, bagaimana kau bisa tahu sebelumnya? Aku memang juga terlahir kembali, tapi urusanku dan urusanmu sangat berbeda. Di dunia itu, Akipuka sama sekali tidak tertipu seperti yang kau bilang. Keluarga Shangguan juga tidak bangkrut. Aku tahu kau mungkin tidak akan percaya. Tidak. Aku bersih. Aku bisa melihatnya. Kau memang berbeda dari Ling Xiao yang dulu. Kalau begitu bisakah kau mencintaiku sekali lagi? Aku. Kakak sepupu kangen sama aku? Zhang Jiao, kamu sudah kembali dari luar negeri? Ya, studi saya di luar negeri hampir selesai. Kebetulan pulang untuk magang. Kakak sepupu, bisakah kamu memberiku posisi di grup? Tentu saja seluruh grup Ling selain posisiku, posisi siapapun yang kamu inginkan. Kakak sepupu, kamu yang terbaik. Pak Ling.
Aku keluar sebentar. Dadah. Tenang saja, kali ini, meski Ling Xiao tak mati, Enshwabi juga akan membuat dia menderita hebat. Aku baby gang buktiin bang ingat penting. Kakak sepupu malam ini aku ada pesta di Hotel Shanghai. Tolong antar aku ke sana ya. Nanti tunggu sebentar kita pulang bareng. Tentu saja bisa. Bagus sekali, terima kasih kakak sepupu. Aku sudah siapkan kamar di hotel. Nanti kamu tunggu saja di kamar hotel. Siapa kamu? Sedang apa di sini? Oh, ya penonton sekalian, lihat. Nona muda ini berulah di kamar tunangan Ling Xiao. Apa omong kosongmu? Ling Xiao seharian ini makan bersamaku di hotel. Dia sama sekali tidak pergi. Ling Xiao keluar sebentar. Ada apa? Wah, sudah direkam. Siapa itu? Mereka kan bersaudara. Tak kusangka trik kecil ini mereka tetap tak mau sadar. Terima kasih sudah membantuku. Jangan sungkan padaku. Membantumu seperti membantu diriku dulu. Lagi pula kali ini aku tak ingin melihat lagi ada yang menusukmu lagi di depanku. Apa? Di kehidupanmu dulu aku juga terbunuh. Maksudmu kau juga begitu sebelum reinkarnasi? Ada yang aneh. Memang aneh, aku sudah ingat wajah pelakunya, rasanya sangat kukenal. Ternyata banyak yang ingin membunuh. Salah sepupuku menyuruhku acting. Tak disangka aku dijebak, bahkan disuruh tidur dengannya dan disiarkan langsung. Bagaimana aku bisa menikah nanti? Karen, kau terlalu bodoh. Ling Xiao pasti tahu kejanggalan, lalu memanfaatkan itu. Kalian berdua wajah tuaku hampir hancur karenamu. Lingzi, sebelum masalah ini selesai, jangan temui aku lagi. Ayah. Putraku, ayah akan mengandalkanmu. Sedangkan kakakmu ini tak bisa diandalkan. Apa yang harus kulakukan? Kemarin pergi ke hotel bersama sepupu. Ternyata aku dibius. Sekarang sepupuku tidak peduli lagi. Apa dia tidak mau bertanggung jawab? Ling Xiao, padahal aku dulu sangat baik padamu. Kau perlakukan sepupumu seperti ini. Keluar, Ling Xiao! Aduh. Zhang Jiao, kau mencariku? Yang bersamamu di ranjang bukan aku. Aku tidak salah orang. Kemarin kau masuk hotel bersamaku, lalu kau pergi mencari orang lain. Kalau bukan kau, siapa lagi? Benar apa kau masih mau lepas tanggung jawab? Bertanggung jawab? Bagaimana caranya? Apa aku harus menikahinya? Mimpi saja sana. Jika kau benar ingin menebus kami, beri kami setengah saham perusahaan. Lelucon Qianlong. Qianlong, Mulailah menangis. Jangan merekam. Apa yang kau lakukan? Ling Xiao, kau gila. Apa kau ingin membunuh putriku? Bibi, kenapa kau tidak tanya putrimu itu bagaimana dia menjebakku dengan adikku, diriku? Sebab yang diranjang bersamamu itu dia. Kau bohong, berhenti merekam. Ling Xiao. Bukankah kamu sudah diusir dari rumah? Masih berani kamu kembali? Malah membawa orang yang tidak penting. Putramu sudah tidur dengan putriku. Berani-beraninya kau bilang aku orang tak penting? Dengar baik-baik. Putramu harus beri pertanggungjawaban pada putriku. Omong kosong, cepat pergi. Kalau tidak pergi, aku akan panggil polisi. Siapa saja boleh datang ke rumahku. Hei, ada orang! Harus ada penjelasan untuk putriku. Lepaskan. Hodi yang kau dewan. Siapa yang kau mau? Masih kurang malu ya? Bagaimanapun, putriku sekarang tidak bisa menikah. Marong. Atau biarkan putramu menikahi putriku. Lagi pula aku tidak keberatan dia anak haram. Omong kosong.
Mereka itu kakak beradik kandung. Kakak beradik kandung apanya? Dulu saat wanita rendahan ini hamil, kau bahkan belum bersamanya saat itu. Hanya saja kau mengakuinya dan menganggapnya anak haram. Sebenarnya siapa ayahnya belum tentu kau. Omong kosong apa kau? Kau bilang apa? Aku tidak bicara ngawur. Jangan tarik. Aku bicara ngawur. Benar atau tidaknya bukan urusanmu. Tolong. Apa yang kau lakukan? Tuan muda. Sebuah laporan. Entah sudah berapa tahun tersimpan di mejaku. Sekarang akhirnya bisa kuberikan padamu. Bagaimana bisa begini? Dia tidak organ. Kalkamat ayam atas kelahiran putra berharga. Kamu. Apa yang kalian lakukan? Pergi kalian. Kamu tidak bisa pergi. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Masih mencelakaiku. Chenlong, tunggu apa lagi? Cepat panggil dokter keluarga. Baik. Sayang. Marong. Sebaiknya kamu berharap dia bisa bangun. Jika dia tidak bangun, kamu akan ikut dikubur bersamanya. Ling Xiao. Bagaimana menurutmu penampilan Bibi hari ini? Hari ini aku sudah membalaskan dendammu. Bibi. Aku tahu kamu menderita selama ini. Hari ini aku membantumu. Terima kasih banyak, Bibi. Tapi pamanmu tahun-tahun ini di Ling Corporation, keuntungannya bukan main. Aku tidak bisa mentolerir ini. Bibi, sebaiknya kamu cari jalan keluar. Jangan sampai kalian bertiga bertemu di penjara. Tuan muda, orang kita mengirim kabar. Ling Ji entah lari kemana. Ling Xiao, kau pikir ini berguna? Selama dia masih bernapas, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Anak ini apa yang kau katakan omong kosong? Bagaimana kau bicara pada sepupumu? Aku tidak gila, dia yang bilang padaku. Dia bilang, siapapun Ling Xiao pasti tidak bisa mengalahkannya. Apa katamu? Kalau bukan karenamu, itu dagger terbaring di sini. Kau selingkuh dariku. Sayang, bagaimana kau percaya Ling Xiao? Tes DNA itu tak mungkin asli. Dia hanya ingin memecah belah kita. Eyang, aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa meragukanku? Kau pura-pura hamil menipuku. Itu kan untuk membuatmu senang. Fukushi, bapaan yang defalin. Anak itu tak boleh terlalu sombong. Begini, kemari ya kau. Padio ditunda. Begitu rupanya, aku harus melihatnya. Ini di wilayahku. Begitu melihat ibu tirimu, saya sudah menyuruh orang mengawasinya. Tapi ada orang lain yang tak bisa kau ganggu. Tuan Tangdai, asisten paling andalan Pak Tua Jiang. Saya lama bertahun-tahun. Pak Tua Jiang bergelar kaisar. Kalau begitu Tuan Ouyang ini, bisa disebut Perdana Menteri. Ibu tiri Anda sekarang, bagaimana bisa sampai harus menemani minum? Ayah Anda tidak mengurusnya? Kupikir dia dipaksa datang oleh ayahku. Ayahku yang baik itu. Sekarang dia langsung mengincar Pak Tua Jiang. Kasihan sekali Marong. Di kehidupan lalu, aku tak sengaja menjadi kaisar berikutnya pilihan Pak Tua Jiang. Kehidupan ini aku akan hancurkan rencanamu. Namun Tuan Ouyang terserah pilihanmu. Tak kusangka ayah bilang ia sakit parah di depan umum. Sebenarnya ia sudah bisa bangkit menghadiri pesta. Sungguh patut disyukuri. Kau jangan terlalu senang dulu. Pesta dansa ini Tuan Jiang Tua juga datang. Dengan kehadiran Tuan Jiang Tua, kulihat kau takkan bisa beraksi. Tak kusangka ayah ternyata rela mengirim wanita kesayangannya bertahun-tahun untuk merayu orang lain. Kelihatannya ia bertekad bertemu Tuan Jiang Tua. Jangan kau terlalu senang. Karena kau tahu orang di sisi Tuan Jiang Tua.
sudah ada di pihak kita. Kau seharusnya berlutut, turun dan minta maaf padaku dengan baik. Oh, benarkah? Tuan Ouyang, suami. Inilah Tuan Ouyang yang sering saya sebutkan. Orang di sisi Tuan Jiang tua. Tuan Ouyang, senang bertemu Anda. Tuan Ling Xiao, betul telah Jiang tua membaca proposal Anda pada Tang Di. Tuan Kad Mi Muji. Sekarang ia menunggu di lounge untuk bertemu. Tuan Ling Xiao, jangan khawatir. Wai tidak akan pernah mengkhianati Pak Jiang. Soal itu saya yakin. Namun Tuan Ouyang, saya ingin menasehati. Senjata paling lembut bisa mematikan. Silakan duduk. Anda orang yang setengah bulan lalu menyatakan lokasi proyek nomor 3 bermasalah, anak muda. Itu saya. Hanya karena perkataan Anda itu. Berapa banyak uang yang saya rugi? Anda tahu. Saya ingin mendapatkannya. Namun Pak Jiang, bukankah Anda juga mendapat lokasi proyek yang lebih baik? Bukankah begitu? Lagi pula, masalah itu selalu ada, masalahnya ada, meski saya diam. Punya nyali. Saya mengaguminya. Sungguh tak tahu bagaimana reputasi Anda yang buruk tersebar. Ini juga bagian dari rencanamu. Itu tidak nyaman diberitahu Pak Jiang. Oh iya Pak Jiang. Sebenarnya saya susah payah bertemu Anda. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Liontin Kiok ini. Anda datang dari mana? Anda kenal pemilik Liontin ini? Jangan tanya saya dulu. Katakan padaku, dari mana tepatnya Anda mendapatkan Liontin Kiok ini? Sejujurnya, Tuan Jiang, ini peninggalan ibu saya. Setelah ia meninggal kala itu, Marong hampir merebut semua perhiasannya. Hanya Liontin Kiok ini, yang selalu ada di sisiku. Benar saja. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin wanita itu memiliki barang milik putri? Apa? Kau adalah putra-putri yang kami cari bertahun-tahun. Putri. Tuan Jiang, apa sebenarnya yang Anda bicarakan? Anda bahwa Anda keturunan sang putri. Itu terjadi 24 tahun lalu. Itu adalah perang yang direncanakan. Perang itu tak sampai setengah hari. Dan siapa sebenarnya yang memulai perang ini? Hingga kini masih menjadi misteri. Dalam perang itu, saya dan Pak Jiang bertugas melindungi putri. Dan berusaha kami berdua gagal menjalankan tugas. Kami sampai kehilangan kontak dengan putri. Saya dan Pak Jiang pun terluka parah. Kami beristirahat penuh 3 tahun. 20 tahun berikutnya, dan kami terus mencari keberadaan putri. Karena langit punya mata. Ukil tiri kami pindah-pindahan. Maksud kalian adalah, ibuku ternyata putri pengasingan dari negara yang runtuh. Di sini kami telah bertemu dengan garis keturunan sang putri. Ini adalah hal yang paling membahagiakan. Tuan muda, sang putri, dia selama bertahun-tahun. Aku terus mencari penyebab kematian ibuku. Aku menyimpulkan, kematian ibuku pasti berkaitan dengan Ling Hai. Sayang. Apalagi salahku, kau tahu bagaimana aku melakukannya. Bahkan saat kau meminta menemani Tuan Ouyang, aku juga pergi. Semua karena Ling Xiao. Ling Xiao merusak rencana kita, bukan salahku. Urusan belum selesai, berani membantah. Anak kurang ajar ini. Third Queen F. de Crumpet Huyesir itu. Bahkan Tetua Jiang mau menemuinya langsung. Jika dibiarkan terus sombong seperti ini, dia akan semakin menjadi-jadi. Sayang. Maksudmu, kau masih punya cara? Tentu saja. Aku pasti bisa bangkit kembali.
Sejak tidak berhasil menemui tetua Jiang hari itu, ayah Anda belakangan ini memaksa Marong untuk menghibur banyak orang penting. Sayangnya, orang penting itu sudah terbiasa wanita cantik. Rencana ayah Anda tidak berjalan lancar. Saat ini uang yang bisa mereka keluarkan makin sedikit. Kalau tidak, mereka takkan mempermalukan diri seperti ini. Karena itu, aku akan bantu mereka sekali lagi. Bagaimana caranya? Sayang. Apa yang kulakukan belum cukup. Bahkan memintaku untuk operasi plastik. Sudah lama sekali tidak berkunjung secara resmi. Kali ini sengaja membawa beberapa hadiah untuk Bibi. Kuharap Anda berkenan. Aduh, Ling Xiao, kamu tidak perlu bersikap sopan begitu. Sedangkan kamu, Bibi mengawasimu tumbuh sejak kecil. Bahwa kamu menyukai Yun-Er, Bibi juga tahu. Tapi keluargamu itu... Bagaimana Bibi tega menikahkan putriku ke sana? Benar kan? Apakah Bibi merasa ada yang tidak beres? Lihat, ayahmu dan ibumu tiri. Mana yang mudah dihadapi? Ya ampun, Ling Xiao. Bukan Bibi mau menyalahkanmu, tapi ibumu meninggal begitu cepat. Nyonya Shangguan, apakah Anda tidak puas dengan ibu sang tuan muda? Tuan Ouyang ada urusan apa ke rumah saya? Putri, ini adalah... Bu inilah pejabat terkenal di samping Tuan Tua Jiang. Tuan Ouyang. Terima kasih alki puriannya. Hari ini saya datang hanya melamar atas nama tuan muda. Nyonya Shangguan, apakah Anda berpikir Bikajro bikun ini tidak kuponsas bagi putri kesayangan Anda? Tuan Ouyang, Bibi juga tidak bermaksud begitu. Lagi pula ibu sudah lama tiada. Keluarga Ling kini resah lagi. Wajar jika Bibi punya kekhawatiran. Iya. Aku sudah mengenal Ling Xiao lama. Mana mungkin aku berprasangka. Hanya takut ayahnya saja. Bukan. Mana berani aku prasangka pada Ling. Tidak suka pada ayah tuan muda. Itu wajar. Nak, ibu salah sebelumnya. Kalian berdua benar-benar jodoh surgawi. Serasi. Dasar tua bangka. Kau pantas mati. Ngapain lihat-lihat? Sudah, jangan lihat. Ibu Ma, Anda sendiri yang minta operasi payudara. Kalau hasilnya jelek, jangan salahkan saya. Omong kosong, bahan pengisi bocor. Sekarang hanya bisa operasi potong, bagaimana? Ganti rugi saya. Kamu gila. Salahkan saja suamimu yang pelit kasih uang. Operasi payudara begini, selalu pilih yang termurah. Pantas saja. Bukankah ini ibu tiri kesayanganku? Kenapa duduk di sini menangis sendiri? Mau ku panggilkan Ling Hai untukmu? Tidak. Sekalipun kumohon, jangan panggil dia kemari. Ini bukan sikap orang yang memohon. Apa sebenarnya maumu? Dasar jalang, siapa lagi yang kau rayu? Investasi yang kuminta kau dapatkan. Postdate behai sebenarnya. Suami. Suami, jangan khawatir ya. Patukan harapanmu sebelum rapat dewan besok. Syakwi Muslimin, adik to selesaikan. Kawit hal pusher. Tuan Ling, ayah belum tiba. Anda langsung duduk di kursi utama. Apa yang tidak pantas? Siapa lagi yang sependapat dengan direktur ini? Tuan Ling, jangan marah. Pak Wang juga demi reputasi Anda. Jadi saya harus berterima kasih pada kalian? Ling Xiao. Jangan kira Gelfari Ling Ana yang pimpin. Pak Wang,
Jangan sungkan. Kita semua keluarga. Terima kasih telah bantu saya permalukan Ling Xiao. Nah, mohon bantu lagi ke depannya. Pak Lee, saya suka sikapmu. Murah hati. Kakak ipar, aku mau jeruk. Suapi aku. Aku istrimu. Kau minta aku layani orang lain? Apa kau punya hati? Istri macam apa kau ini? Tak mau melayani Enyah saja. Abah, ini semua di teman kebaikanmu. Ling Xiao akan segera diusir dari Ling Corp. Hidup seperti apa yang bisa didapat Yuner bersamanya? Putraku berbeda. Dia sudah kembali PhD di Jiangcheng. Begitu muda dan berprestasi. Apa? Kalian akan mengusir Ling Xiao dari Ling Corp? Tahukah Anda siapa menantuku? Hahaha, siapapun dia kali ini dia pasti tamat. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Ada di hari kau menyesalinya. Menantuku adalah orangnya Pak Tua Jiang. Yuner sudah kembali. Kau baru bikin semuanya. Aku mau putus dengan Ling Xiao. Dia tidak tahu diri ingin mengambil alih lahan kosong di selatan kota itu. Gila! Paling mayoritas Dewan Direksi kini bersama Ling Hai. Siseka siap adakan rapat Dewan untuk usir Anda. Kelompok direksi ini kemampuan remeh berani dipamerkan. Biarkan mereka mengacau sendiri. Tapi saya khawatir mereka punya 70% saham. Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Ling Corp adalah milikku, dan hanya bisa jadi milikku. Pak Ling, ada masalah. Nona Shangguan bilang ingin putus dengan Anda. Pemuda bernama Ling Xiao ini sifatnya ganas dan lancang. Tidak punya toleransi. Dan tak punya kepedulian keluarga. Jadi menurut Anda, pemuda seperti Ling Xiao bisakah membawa grup Ling Corp lebih maju? Anak muda, kalau belum dibanting keras oleh dunia, juga tak apa kami karyawan lama susahnya berjuang untuk perusahaan. Kabarnya, Anda mendukung Tuan Ling tua masuk lagi ke Dewan dan mengeluarkan Tuan Muda Ling dari Dewan. Ling Xiao so much geendure kan step itu akal hasil terbaik. Kami pasti tidak akan memperlakukannya buruk. Sekelompok orang tua sok tua ini bertahun-tahun makan gaji buta. Tanpa sedikit pun ambisi. Masih saja bicara besar di sini. Anda benar sekali. Walaupun dalam waktu itu singkat Anda terpaksa keluar, dengan kemampuan Anda pasti bangkit. Langit ingin menghancurkannya, pasti membuatnya gila. Saya justru ingin melihat berapa lama lagi para senior ini bisa berulah. Tuan Ling, hebat, sungguh hebat. Nak, ibu tahu dirimu selalu punya pendirian sendiri, tapi kali ini mengumumkannya begitu tentang putus dengan Ling Xiao. Tidak mau mempertimbangkan lagi? Bu, jangan khawatir, aku punya alasan kuat melakukannya. Selama aku masih di keluarga Shangguan, takkan pernah runtuh, takkan ada yang bisa. Apakah Tuan Wang dari perusahaan Ling Xiao yang ingin mengeluarkannya dari perusahaan? Aduh, ibu bukan tipe orang yang memandang rendah orang miskin. Sebenarnya anak itu baik padamu. Lagi pula, bukankah Tuan Ouyang di belakangnya? Baiklah Bu, Anda keluar dulu. Malam ini ada janji penting soal Ling Xiao. Nanti aku jelaskan padamu. Baiklah. Aku sudah datang sesuai janji. Kuharap kau tak terlalu mengecewakanku.
Kedepan, aku akan sepenuhnya kuasai perusahaan. Aku perlu kerja samamu untuk satu hal. Ada apa? Umumkan ke publik kau putus tunangan denganku. Dan secara terang-terangan berteman dengan semua orang yang menentangku. Mengapa aku harus membantumu? Meskipun aku tak tahu apa yang Ling Xiao lakukan padamu. Tapi aku akan melakukan segala cara untuk melindungimu. Melindungi keluarga Shangguan. Tolong percaya padaku sekali ini. Baik. Baiklah, aku akan percaya padamu lagi. Ini juga terpaksa aku lakukan. Lihat ada yang mengawasi pembicaraan kita. Aku khawatir dia bisa membaca gerak bibir. Terpaksa gunakan cara ini. Dia pergi. Gawat, gawat. Sudah viral di internet. Dikatakan kamu akan kehilangan segalanya. Oh, ada kabar baik lain? Ada kabar baik lagi. Netizen bilang kamu keluar tanpa bawa apa-apa dan membatalkan tunangan dengan keluarga Shangguan. Perusahaan jadi resah gelisah. Orang-orang tua yang kamu pecat itu merencanakan cara kembali setelah kau pergi. Bagus sekali. Inilah situasi yang kuinginkan. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kedepannya akan tetap seperti biasa. Kenapa? Kalian pikir rumor luar bahwa saya Ling Xiao segera tinggalkan perusahaan? Tidak mau terlibat denganku lagi. Takut kena batunya nanti, kan? Presiden Ling, Anda orang penting. Tolong kasihanilah kami. Jangan persulit kami, orang kecil ini. Konyol. Saya menyulitkan kalian. Akan saya beritahu kalian. Selama saya Ling Xiao masih di perusahaan. Perusahaan ini tetap milik saya. Bukan sekadar gonggongan beberapa anjing liar yang bisa mengusir saya. Dengar, Ling Ji. Kau yakin bisa memutuskan? Jual mobil perusahaan Ling Corp ini seharga 50 juta padaku. Tuan Muda Wu, tenang sedikit. Dalam beberapa hari, perusahaan ini akan langsung saya berikan. Biar betul Anda puas. Jelas, Papa Wu, dan kau sangat pengertian. Tentang perusahaanmu itu kalau ada proyek cari aku saja. Wah, bukankah ini Ling Xiao, bos palsu Ling Corp? Tuan Wuxin, pemilik Wu Realty. Kau masih ingat aku, Tuan Muda? Oh, jika hari ini kau serahkan perusahaanmu padaku, aku akan tambah 10 juta. Bagaimana? Siapa yang menjual perusahaanmu, cari saja dia. Ngomong-ngomong, selama aku Ling Xiao masih di sini, perusahaan ini tidak akan dijual. Ling Xiao, jangan terlalu bangga dulu. Aku paling lama biarkan kau sombong 3 hari. Siomar lagi, kita bisa dalam bebwisi. Xiao Yue. Ya. Tolong antar kedua tamu ini keluar. Baik. Oh iya. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Direktur Du di perusahaanmu yang kabur, sudah ketemu? Direktur Du perusahaan Anda yang kabur bawa uang. Apa sudah ketemu? Anda tahu dari mana? Halo. Hei Tuan Wu Muda. Burung Chen Ling, ikrindawa na duki disti imbil dokumen palsu. Kenapa Anda? Karena sudah di sini, masa tidak boleh ambil sesuatu? Datang ke sini, jangan biarkan orang mengambil sesuatu. Bagaimana saya bisa merasa malu? Oh, aku tahu kau membiarkan dia mencuri dokumen palsu hanya untuk mengatur biro untuknya. Tentu saja tidak benar apa artinya palsu. Dokumen palsu tertangkap. Tidak seserius yang saya inginkan. Menangkap Anda telah maju. Ya, sekarang ada orang yang menunggu sudah. Haha. Ling Xiao tidak seperti abin pelaki toilet mobil. Aku membawa orang, bukan hanya untuk demonstrasi.
sangat mudah untuk hands-on file. Anak ini tidak akan menyesuaikan tes sebelumnya. Tidak bisa, tidak. Aku harus lihat dulu. Apa? Kau sendiri sudah di dalam mobil atau biarkan dia lari? Masa kamu datang sendiri? Sudah dimasukkan mobil atau dia berhasil kabur? Dalam pengawalan saat di perjalanan kami kecelakaan. Saat aku sadar kembali, Ling Ji sudah menghilang. Dia hanya meninggalkan ini. Pak Ling, kamu tidak apa-apa? Hey Yuner, rencana berubah. Kita harus segera bertemu sekarang. Ling Xiao. Yuner. Aku ada sini. Aku selalu ada. Aku akan menemanimu. Tapi kamu harus beritahu dulu apa yang terjadi, supaya aku bisa berdiskusi dan menghadapinya. Benar. Coba lihat ini dulu. Ya? Ini alasan kau terburu-buru ingin bertemu denganku? Ya, benar. Ini peninggalan Ling Zi. Sepertinya dia juga terlahir kembali. Dia punya ingatan khusus juga. Maksudnya adalah, di dunia manapun dia mengalahkan kita. Dia pikir itu bukti kecerdasannya. Tapi aku tidak berpikir begitu. Akan ku beritahu alasannya. Kau tetap tenang. Kau pesan makanan saat datang. Aku tak punya waktu memesan saat datang. Dia selalu ada di dekat kita. Dia mengawasi kita, Awalnya aku hanya menebak saja. Tapi tindakannya yang berlebihan ini membuatku lebih yakin. Ling Xiao, tenanglah. Aku tahu kau cemas berlebih. Padahal dia tidak sekuat itu. Maksudmu? Ya kamu pikir dia selalu bersembunyi di kegelapan? Iya. Tidak, aku bisa merasakannya langsung. Saat dia ditangkap di mobil van, barulah dia tersadar. Ingatan dari dunia lain. Kalau tidak, dengan pemahamannya, pengawasannya, dia takkan masuk perangkap ini. Apa yang kamu katakan ada benarnya juga. Apa? Tapi saat dia mencuri barang dulu, catatan ini tidak terlihat seperti samaran. Itu membuatnya lebih mudah. Dia tahu kamu akan langsung konsultasi denganku. Jadi dia hanya perlu menjaga salah satu dari kita untuk menemukan lokasinya. Setelah satu ancaman lagi, dia kabur sempurna dari jebakan kita. Karena dia ingin memecah situasi. Maka kita tutup jaring di sini. Kalau begitu, mari kita lihat gerakannya. Baik. Chen Long. Ya, Tuan. Segera kembali dan beritahu semua orang bersiap. Siap. Hari ini saya mengumpulkan Anda semua di sini. Karena saya menemukan ada pengkhianat di perusahaan kita untuk menjaga hak-hak Anda semua saya putuskan. Para pengkhianat ini akan saya singkirkan. Saya punya saham. Apa hak Anda memecat kami? Bisa ku diindas panggil Tuan Ling. Hak apa Anda memecat? Berisik. Chen Long. Ya. Hei, ada apa? Lepaskan. Lepaskan. Ingin memecat mereka. Ini dapat pantas. Kukira siapa tadi? Ternyata ayah. Kenapa? Sekarang sampai harus bergantung pada orang lain? Kau! Dulu harusnya kau kubunuh. Maybe itu mau ning berhenti surapa. Aku berhati serigala? Ling Hai, sadari situasimu. De apa ini? Keponakanku.
Beni saban itat wood bedupi serbik. Iingir semester. Kau tak lihat wanita miliknya berpelukan mesra dengan pria lain. Aku lupa kau terbiasa dikhianati. Kalau tidak, kenapa anak pria lain kau besarkan? Sababi mo Sam. First tadi satu wanita. 10, 20 aku bisa berkat. Terlihat kau memang begitu. Sudahlah. Rustin keluarga kalian tak minat. Hari ini saya kesini beli perusahaan. Ada apa, Ling Xiao? Mau menunda waktu atau bagaimana? Mau beli perusahaan. Siapa berani? Kakek kenapa kemari? Kau marga Wang. Kau mau beli perusahaan, saudara. Gimana si Ling takluk pada saudaraku? Cuma mau cari orang buat IKB, mau habisi dia, maari dia. Iya. Semua ide si Jalang ini. Bukan urusanku. Lagi pula ini urusan keluarga kita. Ling Hai. Sekarang aku lihat sifat aslimu. Dasar tidak punya nyali. Apa katamu barusan? Urusan keluarga. Orang bermarga Wang bukan keluargamu juga? Oh, ya. Kenapa ini tidak termasuk? Istrimu bersama pria lain. Tentu saja dia jadi keluargamu. Hahaha. Pak Faimov. Astaga, ingatan saya. Ternyata kabar angin Pak Ling suka diselingkuhi itu benar. Biji pemilik itu benar. Hahaha. Si Laisi bekas luka, jangan sombong. Dengar ya, seorang Tuan Ouyang. Cukup satu telepon Terika. Kau sisa lainnya Profanta. Tuan Ouyang. Kenapa kau tertawa? Bet siap tidak ada yang kau desrau penghilang. Tuan muda. Ling Xiao. Kau cute suikan nanti. Kejutan yang kusiapkan pasti membuatmu kewalahan. Hei Nona Shangguan. Nona Shangguan. Berit gosip tentang Tuan Ling. Sependapat Anda. Mengenai pertanyaan membosankan ini, saya tidak ingin banyak berkomentar. Namun saat ini, saya dan Kena di depan teman-teman pers mengumumkan kabar baik. Ada kabar baik? Apa yang ingin dibagikan? Kabar baiknya, saya dan Tuan Ling akan segera menikah. Tunggu tanggal pengumuman pernikahan kami. Nona Shangguan. Kapan kira-kira? Ling Xiao, kau tunggu saja. Aku tidak akan membuatmu hidup tenang. Pak Ling. Aduh, ada masalah ya. Ada apa? Pak Ling akan datang sebentar lagi. Cepat kembalikan uang kami. Sebagian uang hasil jerih payah. Pak Ling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mayatri tahu bocah apa yang kalian ributkan. Saya juga tahu siapa yang menghasut kalian. Tapi saya beritahu kalian, jika pergi sekarang, saya bisa lindungi kalian. Berani terus membuat masalah. Jangan salahkan saya jika kalian dituntut. Siapa yang kau ancam? Kau pecat kami, kau benar? Bos tak bermoral, cepat bayar. Kembalikan uang hasil jerih payahku. Bos tak bermoral, kembalikan uangku. Apa maksudnya? Cepat bayar ya. Aku ingat kamu. Bukankah kamu itu sepupu jauh dari adikmu yang murah? Tidak. Biar ku periksa berapa banyak yang kau korupsi. Segera selidiki. Baik. Cepat lari. Ayo cepat pergi. Dengan keberanian segini berani bikin masalah? Baru saja mendapat kabar. Nona Shangguan hilang, apa? Periksa untukku. Gunakan semua kekuatan untuk mencari. Baik. Hello? Siapa kamu? Apa maumu? Cepat lepaskan Yun Er. Kakakku yang bodoh. You tidak menyangka itu aku. Hahaha, Ling Ji. Apa sebenarnya maumu?
Kalau ada masalah, hadapi aku. Cepat lepaskan Yun-Er. Melepaskannya bukan mustahil. Malam ini jam 9, bawa 10 juta tebus dia. Lokasi pastinya akan kukirim. Oh iya, jangan pakai kekuatan luar. Aku akan membuatmu datang sendiri. Baik, Liyuan, jam 9. Belum ditemukan jejak Nona Shangguan. Tak perlu mencari lagi. Aku sudah tahu. Di mana? Sepertinya aku harus pergi sendiri. Kau telah hubungi Guo Chong. Ambil 10 juta dari rekening perusahaan. Juga suruh dia awasi urusan perusahaan. Jika ada yang perlu ditangani, biar dia yang urus. Lalu beritahu aku. Aku akan menemanimu. Jaga perusahaan baik-baik. Cegah dia bertindak lagi. Siap. Zhang Jiao, kenapa kamu nekat datang ke sini selarut ini? Apa mau? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu tentang masalah kematian ibumu. Aku tidak punya waktu untukmu di sini. Sibuk menyelamatkan pacarmu itu? Dengar, aku tak tahu trik apa yang kau mainkan. Tapi biar ku beritahu, aku cari sendiri. Jika kau berani lagi. Berani apa? Baik, Yao, katakan sekarang. Oh, sekarang juga. Baik. Kau ingin aku ungkap kebenaran lama. Bukan hal yang sulit. Aku punya satu syarat saja. Nikahi aku. Pikirkan dulu, apakah itu mungkin? Aku tahu kau dan Shang Guanyun saling cinta. Tapi saat ini aku hanya bisa begini. Untuk masa depanku sendiri. Bodoh dan picik. Sungguh membuang waktuku. Ling Xiao, aku jamin. Jika kau lewatkan kesempatan ini, kau takkan pernah tahu rahasia ini. Jadi jika kau melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan pernah tahu rahasia ini. Lalu kenapa? Ibuku sudah tiada. Meskipun rahasia ini penting bagiku. Tapi Shang Guanyun lebih penting bagiku. Aku tak punya waktu bicara omong kosong, minggir dariku. Ling Xiao, oh Ling Xiao. Benar saja, wanita membuatmu kehilangan akal. Aku hanya bisa menahannya selama ini. Urusan lainnya aku tak bisa bantu. Soal harga yang disepakati, kuharap kau tepati janjimu. Cepeu, 1 juta sudah masuk rekeningmu. Sungguh bodoh. Orang lain tak izinkan kau bawa orang, kau sendirian. Sekarang pergi, lihat bagaimana kau hidup. Lingzi, aku sudah sampai. Kamu di mana? Bebaskan Yun-Er. Wah, Tuan Ling sudah bangun. Makan apa? Well, Mr. Puan, aku harus pikirkan dulu mau ngapain. Oh, iya. Sepertinya ada yang bilang padaku, kalau tebusan tak diterima malam ini, akan membunuh Sandera. Ling Hai, tolong lepaskan Yun-Er. Panggil Papa. Jangan kurang ajar. Ling Hai, jika terjadi sesuatu pada Yun-A, aku akan membuatmu sengsara. Mengancamku? Ling Hai, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Mau ngapain? Apa yang kau takut putraku yang malang? Kau lakukan macam ayuhmu ini. Begitu bodoh kan? Apa kepik? Asal kau didukung si Jiang, kau aman saja. Ustik lebih bersemin. Tentang apa yang kau tahu, Lingzi juga tahu. Dan Lingzi tahu lebih banyak darimu. Selama Lingzi ada. Jangan hide soal perusahaan Ling kecil. Bahkan si Jiang itu.
YouTube harus pandai dengan Jika kau ingin tua di luar sana, aku sarankan kau lepaskan aku sekarang. melepaskanmu biar kau bisa selamatkan pacarmu. Hahaha. Apa yang kau lakukan pada Yuner? Mimpi saja. Kalau aku sengsara, semua orang takkan hidup enak. Siap-siaplah ambil jenazah. Ling Hai, aku beri kau 3 detik untuk lepaskan aku. Kutayin makin pasukan punya sekarang. Akan kuberitahu padamu rencanamu yang jahat tidak akan berhasil. Kau akan menyesal seumur hidupmu karena menculikku. Kalau begitu, mari kita lihat. Siap. Sekarang aku semakin merasa kau dan ibumu yang sudah mati sama bodohnya. Ling Hai, kau diam. Kau tidak pantas menyebut diriku. Kalau berjuara penterban ini show, sebuahnya yang kita dibicarakan. Kau tuh, Wazim. Hei, apa kau mau tahu mas bagaimana kita berdua bertemu? Salah. Kau pasti lebih tertarik pada kematiannya. Benar kan? Benar kan? Benar kan? Biar aku pikir dulu. Dari mana sebaiknya aku mulai cerita? Atau mulai dari bagusin banyak orang yang berebut hartanya. Banyak istilah museo. Bagaimana aku menguras hartanya perlahan? Lalu di memang hahaha, ya, begitu terus. Hahaha, semakin kau bahas itu semakin aku senang. Ling Hai, ku bunuh kau. Iwe tanpamu, ibumu mungkin bisa hidup 2 hari lagi. Apa katamu? Itu musim dingin. Salju turun. Seperti di hari Natal, ya memang hari Natal. Kau merengek, minta ibumu ajak jalan, itulah saatnya. Aku bisa bawa dan Samran. Bersinak pada ibumu. Tapi saat itu, ibumu sakit parah, ingin mencari alasan. Humput keslawan ibu muda. Ling Hai, kau benar-benar lebih buruk dari hewan. Ah ya, aku hewan besar gigit aku. Jangan sentuh ponselku. Jangan sentuh ponselku. Ling Zi. Dasar bajingan kau. Ling Xiao, jangan pedulikan aku. Ini semua jebakan mereka, cepat kabur. Yuner, kau tahu apa Yuner? Yo, wave sickly kek. Dompet lama sudah ditemukan. Jadi aku ganti tempat sementara. Jika kau bisa menemukanku sebelum jam 2 pagi, mungkin Nona Shangguan masih hidup. Sekarang jam berapa? Sudah pukul 01.23 dini hari. Ling Zi. Ling Zi, apa maumu? Katakan semua ku beri. Bebaskan dia. Uang? Kau mau uang, kan? Segera ku kirim orang memberikannya. Bebaskan dia. Aku bukan orang yang kekurangan uang, Kak. Adin, apa yang su inginkan? Awal coba stardik atau hahaha. Aduh, tiwas dari masalah. Tuy, palnya bikin tahu ini keluarga yang saling menyayangi. Keluarga apanya? Sekarang semua orang susah. Tuan muda. Kalian siapa? Mau apa? Siapa kalian? Mau apa? Tuan muda. Siapa kalian? Mau apa? Lepaskan aku. Tuan muda, aku terlambat. Bawa dia ke Tuan Jiang. Dia tahu banyak soal ibuku. Beritahu Tuan Jiang. Dengan cara apapun paksa dia bicara. Semua soal ibumu. Baik. Ling Xiao, berani kau. Aku asyahmu, kau cari masalah hukuman langit. Hukuman langit? Suruh datang. Akan ku beritahu. Nyawa ibuku dan penderitaan Yun Er. Semua akan ku balas. Bawa pergi.
Kakak malang. Kau tak akan bisa selamatkan Shang Guanyun. Ling Hai, berani kau? Temukan Ling Ji bagaimanapun caranya. Tuan muda, jangan khawatir. Posisi Ling Zi sudah ditemukan. Di sebuah pabrik terbengkalai di selatan kota. Laporan dari informan. Nona Shangguan tidak terancam nyawanya. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tetua Jiang. Aku tahu apa yang Ling Ji inginkan. Mengenai masalah Ling Hai, mohon Anda selidiki lebih lanjut. Yakinlah Tuan muda. Mengenai putri, akan kuusut tuntas. Sampai tuntas, segera selamatkan Nona Shangguan. Selain itu, saya kirim beberapa prajurit elit. Tidak, tak perlu ada yang ikut. Saya pergi sendiri saja. Karena yang diinginkannya adalah saya. Lagi pula, dia tidak sesederhana yang kita kira. Dan jika terlalu banyak orang pergi, bisa mengacaukan segalanya. Baik Tuan muda, saya mengerti. Jika Anda perlu sesuatu, hubungi saya. Pasukan siap dalam 3 menit. Baik-baik saja. Halo? Tetua Jiang. Saya kirim sniper terpikir di luar. Mengikuti dari jauh di belakang Tuan Muda. Siap membantu kapan saja. Baik, saya mengerti. Oh. Wah, kakakku yang baik. Cepat sekali mundur. Oke, aku tidak bergerak. Teknologi masa kini tak berguna. Ponsel kuno saja bisa dilacak. Lepaskan Yuner. Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Kau! Menghadapimu saja? Kurang seru dong. Sebaiknya kalian berdua mainkan drama pasangan malam. Hentikan. Jangan dilihat, dia belum mati, Debrei. Ling Ji. Katakan apa yang kau mau. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya bosan. Hanya ingin melihatmu menderita. Aku tahu apa yang... Aku tahu kau membenciku, kan? Kau benci aku karena aku tak mengembalikan masa depanmu. Tapi ini tak ada hubungannya dengan Yun Er. Bebaskan dia, aku yang akan menanggungnya. Ya, kau ini? Tidak. Kalau aku bebaskan dia, bagaimana aku bisa membuatmu sedih? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ya. Aku yang tidak masuk akal. Keika. Layanan erbangan itu benar-benar buruk. Bagaimana kalau aku yang mengajarimu? Apa itu yang kamu lakukan? Berhenti. Lihat kakakku, dia sudah bangun. Sudah kubilang layanan bangunmu buruk. Kau tak percaya? Ling Zai. Hei, coba mendekat lagi. Mundur, Ling Ji. Jangan coba-coba. Singkirkan itu. Ben, itu yang aneh. Apa maumu? Perusahaan hidupku. Semua untukmu. Lepaskan dia, ya. Perusahaan. Bagaimana? Dulu, aku pasti tertarik. Sedangkan nyawamu, hahaha. Kalau begitu, ambil saja. Oh, aku tiba-tiba berubah pikiran. Aku tidak mau kau mati secepat ini. Lalu bagaimana kau akan membiarkan UR pergi? Mengenalmu, kau bukan tipe yang akan begitu mudah mengorbankan diri dengan gagah berani. Rencana cadangan apa lagi yang kau punya? Ada yang salah. Tidak ada siapapun dalam 100 meter di mana tepatnya masalahnya terjadi. Asalkan kau membiarkan Yun Er pergi, nyawaku. Ambil saja. Bohong kalau first main aku mengambil hidupmu. Apa maksudmu?
Aku takkan merahasiakannya darimu, Ling Xiao. Walau di tiap dunia, tiap waktu kau kuat, aku tak pernah bisa mengalahkanmu. Tapi melihatmu begitu menyedihkan karenaku, sungguh membuatku senang melihatnya. Ternyata dia juga sama seperti kita. Kau tidak tahu apa yang kubicarakan? Tak apa. Bagaimana ya? Di ruang Invernius, aku wahu tentang berbagai macam kehidupanmu. Peristiwa yang terjadi dalam hidupmu yang singkat, aku terlibat dalam semuanya. Meskipun di dunia paralel ini, ikulah sebenarnya benar-benar meneng. Tapi melihatmu, kesakitan rasanya sangat memuaskan. Hei, aku bicara padamu, main bikinku itu tidak sopan. Kak, jika aku tak sengaja Nona Shangguan jatuh dan tewas, apakah kau akan sangat sedih? Jangan. Ling Zi. Taga. Kenapa kau marah sekali? Ikut bersiko kesepitan. Sebagai hadiah permintaan maaf. Apalagi maumu? Kuberitahu kau. Sekelilingku penuh bom. Akan meledak dalam 10 menit. Sekarang pilih. Bunuh dia atau kita mati bersama nanti. 10 menit lagi kita mati bersama. Saat genting, apa dia akan seperti dulu? Bagaimana ini? Kakak. Karena ingin mati, maka semua mati bersama. Bersyukur pikiran. Mundur, apa maumu sebenarnya? Aku hanya ingin memberimu kesempatan hidup. Tidak mau. Jangan bilang aku tak beri kalian kesempatan. Ayo, dia hanya satu yang bisa hidup. Persian yang kuberikan pada kalian. Siapa membunuh siapa, tentukan sendiri. Bajingan Ling Xiao, kamu mencurigaiku? Apa? Kamu ragu. Berarti kamu mencurigaiku. Apa kamu akan membunuhku demi keselamatanmu? Kamu tidak masuk akal, Yuner. Bajingan, kamu mencurigaiku. Bukankah kamu juga? Kamu juga ragu. Aku sedang mengujimu. Baiklah, baiklah. Silas Banjochin Richard. Kakakku yang baik. Kamu tidak benar-benar percaya acting murahan kalian. Dibuat boyfriend kalian. Sial, dia tahu juga. Tinggal 7 menit. Apalagi maumu? Bono sekali omong kosongmu. Sudah kukatakan padamu, kebahagiaanku adalah membuatmu menderita. Orang gila. Ya, aku memang orang gila. Ini, which should be compared na kalian. Aku takkan jadi gila. Kalian semua pantas mati. Aku tidak ikat semudah itu melepaskan kalian. Apalagi yang kau lakukan? Apa-apaan sih? Aku juga tidak tahu. Hanya menyuruh kalian cepat. Dia tidak punya waktu bermain dengan kalian. Kau yang mati atau dia yang mati? Pilih sendiri. Aku memasang bom suara di sekeliling. Atau bunuh dia. Atau kita mati bersama. Aku benar-benar konyol. Mengira di hadapan kematian sesungguhnya, kau akan berubah. Kalau begitu, apa lagi yang perlu dikatakan? Yuner. Brengsek. Aku benar-benar buta. Percaya omong kosongmu. Yuner. Shoot. Mati saja.
Yuner, dengarkan aku menjelaskan. Aku masih punya banyak hal yang Aku belum selesaikan kasus ibuku. Aku tidak boleh mati. Astaga, bicaranya brengsek sekali. Aku dengar saja merinding. Kamu... Brengsek, mati saja sana. Aduh. Aduh, hai. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa tidak menghindar? Kau tahu aku hanya meluapkan emosi. Kenapa tidak menghindar? Dasar bodoh. Jika tidak begini, bagaimana cara menipunya? Gue tadi kukuas menyelamatkanmu. Kau tidak boleh mati. Aku tidak mengizinkanmu mati. Kau tidak boleh mati. Hahaha. Drama sedih kalian jangan di sini, kakakku yang bodoh. Kau kira merusak remote berarti takkan apa-apa. Tentu saja tidak. Bantuan saya tiba dalam 2 menit. Kau tunggu saja. Kau benar-benar bodoh. Coba tebak mana yang lebih cepat. Bantuanmu datang atau bomku meledak. Dari mana engkau dapat remote? Sialan, kau pabrik remote ya? Kau benar-benar tak mau hidup? Surasku bilang des dulu, kalau tidak, kita mati bersama. Dasar gila. Mau mati? Oke. Tak apa jika kita mati. Jika kita mati, bisa lahir lagi. Kau bisa? Aduh. Bukankah kau ingin mati? Kau pikir setelah mati, ya pai, akan terlahir kembali seperti kita? Tuan muda, kami datang. Hati-hati, ada bom sonic. Bongkar dulu bomnya. Semua perhatian. Ada bom sonic berhenti maju. Akan diurus. Kau tidak terluka. Tertipu kau. Ledak mungkin. Kau berdarah. Mustahil kau bisa tahu semua gerakanku. Jangan lupa, di kehidupan lalu aku punya perusahaan film, khusus membuat drama pendek 100 episode. Ling Xiao, kau memang pantas mati. Tanganku. Yuner, kamu baik-baik saja. Jangan sentuh, itu palsu. Dasar kau Ling Xiao. Berani-beraninya kau menipuku. Kau membuatku menangis sia-sia. Jika aku tidak begini, mana mungkin aku bisa tipu rubah licik itu? Benar-benar karma, pantas kau terima. Ling Xiao, kau pembuat kesal. Aku takkan membiarkanmu senang. Cepat lari. Yuner, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dari mana si gila ini punya trik begini? Awas! Hati-hati. Yuner, hahaha. Ling Xiao, diam. Kali ini kau akhirnya kalah dariku. Kulihat bagaimana kau akan menyelamatkannya. Habiskan sisa hidupmu sendirian di sini. Lingzi, kubunuh kau. Jangan buang-buang waktu lagi. Aku ingin melihatmu lebih lama. Yuner, jika engkau mati, aku takkan hidup sendiri. Ini kan yang kau ucapkan. Yuner, kau juga menipuku. Kau yang menipuku lebih dulu. Saat bepergian, siapa yang tak punya cara menyelamatkan diri? Kalian. Sempurna. Sudah menghemat tenaga kita. Ayo, kita pulang. Yuner, kau bohongi aku. Chenlong. Ya?
Bom suara. Sudah dibongkar? Jalurnya terlalu rumit, aku perlu waktu. Dingin sekali, aku kedinginan. Tidak kepipa, tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika engkau mati, aku akan tetap mencarimu. Kita akan bertemu lagi di dunia lain. Masa sih? Aku takut. Aku takut. Yang kutemui bukan lagi dirimu, melainkan Ling Xiao yang lain. Tidak akan. Aku tetap aku. Aku selalu diriku. Ling Xiao, kau belum pernah menciumku dengan sungguh-sungguh. Bisakah kau cium aku sekali lagi? Yuner. Yuner, aku ketahuan menemukanmu. Kita akan bertemu di dunia lain, bukan? Aku akan memberimu seluruh dunia. Tuan Muda, bom sonik telah dijinakkan. Situasi Tuan Jiang darurat, bagaimana bisa begini? Ini pasti rencana Ling Zi. Seluruh kekuatan utama kita sudah dikirim keluar. Jadi di mana dia? Di Villa Tuan Jiang, tapi panggilan darurat dibuat setengah jam lalu. Baik. Ling Zi. Di dunia ini akan kuhadapi kau. Di setiap dunia akan kuhadapi kau. Ada apa ini? Saya juga tidak tahu. Setengah jam yang lalu, ada yang mulai menyerang Villa Tuan Jiang. Tidak mungkin. Mengingat status Tuan Jiang. Dia punya koneksi di mana-mana. Siapa berani melakukan ini? Saya juga tidak tahu ada apa. Tuan Muda, negara Anda telah tiada. Namun, dengan status sosial Tuan Jiang, siapa yang berani mengganggunya? Bahkan pihak berwenang pun harus mempertimbangkannya. Kecuali orang itu Ling Zi. Kenapa Ling Zi lagi? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Bukan. Villa Tuan Jiang ini. Fajri Wamara yang tahu. Bagaimana Ling Zi bisa tahu? Apa kau menipuku? Saya hanya menebak. Kalau tidak, orang bodoh mana yang akan menyerang Villa Pak Tua Jiang? Tebakanmu. Chen Long, katakan yang sebenarnya padaku. Tuan Muda, kesetiaan saya tulus. Anda tahu itu. Chen Long, kau yang kupungut di jalanan. Beberapa hari ini kau tiba-tiba memanggilku Tuan Muda. Dan bagaimana mungkin kau tahu soal Pak Tua Jiang? Kau berbohong. Ada sosok di sana, Tuan Muda. Ada sosok di sana. Ling Xiao. Kau pikir ini sudah berakhir? Ini pergi permulaan. Pak Tua Jiang, kau baik-baik saja? Aku pria tua yang tangguh. Masih hidup menunggu Tuan Muda. Apa sebenarnya yang terjadi? Aduh. Semua gara-gara si brengsek ini.
Ternyata dia membawa pelacak. Aku tak menyangka Lingzi licik sekali. Dia benar-benar memperhitungkan. Kalian melawan putra. Tarik gimana kesempatan? Belum tentu putra siapa. Beraninya kau bicara begitu. Semua orang takut padamu, Pak Tuajang. Jadi bahaya dan teka. Asalkan kali ini kita menjatuhkan kalian. Keluarga Ling kami, kau baik tindakan. Mimpimu terlalu indah. Bahkan jika kau membunuhku, apa gunanya? Ada juga Ouyang. Lagi pula, tuan muda kami sudah tumbuh. Ouyang. Saya khawatir Tuan Ouyang kalian. Jasadnya sudah lama dingin. Apakah melawan dengan Ouyangmu? Ling Xiao. Apakah kau ingin tahu? Tentang asal-usulmu? Biar kulihat trik apa lagi. Sebenarnya ibumu. Delik Wawit Bekiber. Dan kau? Adalah anak haram dari siapa? Ling Hai, saat aku mengenal ibumu. Bami adipin Allah nyanyi dasi jaya jadi kupu-kupu malam. Dan saya tidak bingung di sisinya. Aku kasihan melihat kalian berdua. Baru ku tampung kalian berdua. Tak kusangka. Kupikir anak siapa aku tak penting. Yang penting apakah itu anakmu? Dasar anak durhaka. Kusadar mas fakta na bastuin tahun. Kau tega bilang seperti itu. Kau juga yang merawatnya bertahun-tahun. Beraninya kau bicara itu. Dulu, sang putri punya dana rahasia. Dana ini baru bisa dipakai saat kau umur 8. Kami tidak pernah tahu putri punya anak. Sebab aku tidak pernah memperhatikan dana itu. Saat kami menyadarinya, dana itu sudah diambil. Baru kami tahu. Ternyata saat berpisah dari sang putri, dia sudah mengandung. Harta keluarga Ling yang kau pedulikan, semua pakai uang sang putri dan tuan muda. Dulu kau hanya seorang preman. Menginginkan kecantikan putri, jadi kau nikahi dia. terserah katamu. Aku imbah itu. Ling hai haha. Kubunuh kau, bajingan tak tahu malu. Kau berarti? Lihat saja kalau aku berani. Hansika. Kau berani? Lihat siapa di antara kalian yang berani membunuhnya. Zheng Jiao. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau selamatkan dia? Kenapa? Pertanyaan sesederhana itu masih perlu ditanya? Dia paman saya. Pamanmu. Apakah paman seperti itu pantas kau pertaruhkan? Kenapa tidak? Ling Ji bilang, asal aku bisa menyelamatkannya, dia akan menikahiku. Kita sama sekali bukan saudara. Bagaimana mungkin Ling Ji menyelamatkan Ling Hai? Dari mereka tidak punya hubungan darah. Mana ku tahu? Karena sang putri punya rahasia besar. Dan Ling Hai sangat mungkin tahu rahasia itu. Itulah mengapa dia harus melindungi Ling Hai. Memahami rahasia masa lalu. Apa? Ibuku punya rahasia juga? Ini baru diselidiki setelah kita mengenali. Di masa lalu negaraku ada legenda tentang kucing Schrödinger. Mungkin itu legenda nyata. Dan tokoh utama legenda ini adalah putri. Konon pusaka dari zaman kuno ada pada sang putri. Jadi ibuku bisa melintasi waktu? Pak Tua, kau terus wibian gapit. Tetua Jiang. Tetua Jiang. Pak Tua, bicaramu terlalu banyak. Ling Zi.
Kau ternyata belum mati. Kau belum mati. Mana mungkin aku mati, Lingji. Awas. Akan kubunuh kau. Apa ye? Jangan bunuh dia dulu. Balas dendam ini. Aku bersumpah bukan manusia. Siapa Baye? Tadinya aku bawahan Tuan Jiang demi memudahkan mencari ibumu. Tuan Jiang mendukungku jadi bos mafia, mengumpulkan info dunia hitam. Tuan Jiang bagaikan ayah. Aku dan Ouyang, satu hitam satu putih, seperti dua mata Tuan Jiang. Baye. Kalian berdua sudah selesai bicara? Sudah selesai. Waktunya selesaikan urusan kita. Kita berdua, kau pantas. Apa? Mau mengulang membunuhku lagi ya? Apa gunanya kau membunuhku? Apa artinya kau datang ke sini tidak tahu? Kau berulang kali masuk ke dunia paralel, tanpa alasan jadi antagonis utama. Apa artinya membunuhku berulang kali? Aku bisa terlahir kembali. Bagaimana denganmu? Kalau begitu, ku bunuh kalian semua. Di dunia ini, aku akan jadi raja. Hanya karena kau? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Lingzi. Tujuan dan motifmu tidak jelas. Aku. Salah, semua salah. Kau bukan Chen Long. Siapa sebenarnya dirimu? Siapa aku tak penting. Aku hanya orang kecil. Kau tahu itu. Aku hanya tahu. Di kehidupan lalu kau petinju profesional. Berasal dari keluarga terpandang. Itulah mengapa dulu aku menampungmu. Namun belakangan ini, kau tiba-tiba memanggilku Tuan Muda. Dan kau tak mungkin kenal Pak Tua Jiang dan Pak Ba. Aku cuma orang kecil, atau lebih tepatnya pengamat tak bisa terlibat dalam urusan. Hanya bisa mencatat dari samping. Pengamat. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena kamu sudah mengalami 2 kejadian. Aku tidak ikut campur dalam kemajuan apapun, baik. Baik. Kalau begitu, aku tanya kamu. Sebenarnya ada apa ini? Kuncinya ada pada Leontin Giok itu. Leontin Giok apa? Leontin Giok yang ditinggalkan ibumu. Itu alat penting untuk perjalanan waktu. Tapi aku hanya punya 1 tiket. Bitte istenir. Kamu hanya punya Saktiga ini. Aku baru tahu belakangan. Dulu ibumu memegang sepertiga. Ling Hai juga memegang sepertiga. Lalu kenapa Ling Hai tidak melintasi waktu? Karena dia memberikan sepertiga dirinya kepada Ling. Jadi Ling Zi ini juga seorang penyeberang. Kalau Yun Er bagaimana? Kenapa Yun Er bisa menyeberang? Itu saya tidak tahu. Mungkin terkait ibumu sepertiga bagiannya. Ibuku? Jangan bergerak. Pergan Leontin Giok kalian berdua. Jack, Vivo, who's one of them? Apa yang kau tertawakan? Oh, wait, benar-benar di bangkit. Ling Hai, aku bukan orang suci. Aku punya persona antagonis. Bala orang suci. Kau tak punya hubungan darah dengan kami. Yang punya hubungan darah denganmu hanya Zhang Jiao. Kau ancam aku pakai Zhang Jiao? Kau yang terlalu banyak berpikir. Saya pergi sana. Masih diam saja, pergi. Bukankah kau bilang akan menikahiku? Pergi. Pergi.
Chen Long, aku tidak tahu namamu. Aku panggil saja namamu itu. Bisakah kamu ceritakan sedikit lagi kisahmu? Jujur saja, aku sendiri tidak tahu siapa namaku. Seharusnya disebut utusan lintas dimensi, atau ini adalah gelar resmiku. Misi saya adalah mengamati tindakanmu dan perubahan ruang. Perjelas sedikit. Oh ya, pernah nonton film Multiverse itu? Konsep dunia mereka dan pandangan duniamu sama. Semua aku catat. Dan mengamati jika kalian melanggar. Lalu bagaimana jika aku melanggar? Dihapus. Apa maksudnya menghapus jejak? Secara harfiah artinya adalah kamu tidak pernah ada di dunia ini. Dan mereka tidak punya ingatan tentangmu. Aku tidak peduli yang lain. Sekarang aku hanya peduli. Bagaimana cara menemukan Yun-Er? Secara teori, setiap melintasi waktu, kau bertemu Shang Guanyun. Lanjutkan tapi. Berapa banyak ruang paralel di dunia ini? Aku benar-benar tidak tahu. Di ruang paralel yang kau kunjungi, apakah Shang Guanyun memiliki ingatan masa lalu? Aku juga tidak tahu. Jadi di dalam ruang ini ingatanmu dan Shang Guanyun tidak sama. Artinya di ruang dan waktu manapun. Apakah Yun-Er akan bangkit? Apakah Ling Zi akan bangkit? Semuanya tidak pasti. Bingo, kau benar. Maksudnya, kau pada dasarnya tidak berguna, ya? Apa aku salah bicara? Kau pikir kau sehebat apa? Selain di dimensimu sendiri, kebanyakan Ling Xiao yang kutemui adalah sampah. Kamu yang sampah. Seluruh keluargamu sampah. Seperti dirimu di era ini. Citra orang buangan, hidup tanpa tujuan. Jangan panggil aku sampah. Bye-bye. Jika benar, buktikanlah. Menantu harus tahu sopan santun. Kodok ingin makan angsa. Hei, mau apa? Siapa suruh tidur di sini? Ke sini. Apa yang kau lakukan padaku? Apa yang kau lakukan padaku? Ada apa ini? Dia menikmati hidupnya yang berbeda. Hidup berbeda? Ya, hidupnya yang tak berguna. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Mana aku tahu. Aku hanya pecundang, hanya bertugas mencatat. Tidak, aku tidak bisa begini. Takdirku di tanganku, bukan dari langit. Aku akan menentang langit dan mengubah takdir. Kau kira ini film? Masih, takdirku di tanganku, bukan langit mau ubah nasib. Secara teori tidak mustahil. Dari mana kau dapat teori sebanyak itu? Aku hanya magang. Kata pekerja tetap. Untuk orang sepertimu, persona pecundang, ada urusan dari dimensi lain. Aku tidak pantas. Aku suka melihatmu kesulitan. Situasi seperti apa yang dianggap pelanggaran? Secara teori, aku benar-benar tidak tahu. Itu tidak ada di skripku. Kau adalah target pertamaku. Kau bahkan belum terhapus. Mana aku tahu? Tunggu sampai kau terhapus. Ku akan beritahu dirimu yang kedua. Kau tidak tahu. Bagiku kau sampah, tak bisa apa-apa. Jadi membunuhnya, apakah melanggar? Soal ini, jangan tanya aku, sungguh aku tidak tahu, tapi secara teori itu melanggar. Dia bisa merancang membunuhku, aku tak boleh. Karena kau punya citra orang baik, kau bunuh dia, citramu akan berubah, dan dia memang datang untuk membunuhmu. UDF. Tak bisakah kau bantu ubah ini? Sudahlah, aku tahu kau sampah, kau pasti takkan. Haha, aku suka desain ini, hebat sekali. Jadi membunuhmu, dia akan terhapus. Lalu aku?
Jangan bunuh aku. Impulsif. Dia membunuh tetua Jiang. Aku dibesarkan tetua Jiang sejak kecil. Hubungan kami sebagai ayah dan anak aku tidak berada dalam aturan main game itu, sedangkan aku dan aku memang dasarnya jahat jadi. Vamos hitam, jangan main-mainin seperti ini. Aku seharusnya bisa jadi bos dunia ini. Balaskan dendammu, Tuan Jiang. Aku membalaskannya untukmu. Selamat jalan, Tuan Jiang. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana ke waktu depan untuk cari Yun Er? Sudah kubilang padamu, terlalu banyak dimensi untuk cari Shangguan Yun. Kau masuk ke waktu berikutnya secara acak. Pertanyaanku padamu, bagaimana aku bisa masuk ke waktu berikutnya? Hanya ada satu cara. Katakan. Mati. Baiklah, aku mengerti. Bayi tempat ini, kuserahkan padamu. Tuan muda, jangan gegabah. Musuhmu di dunia ini sudah lenyap semua. Ditambah kekayaan warisan ibumu dan Tuan Jiang, kau kaya raya. Dan misi memulihkan negara masih menantimu. Aku dan Yun Er punya janji. Harus menemukannya. Kau sama seperti ibumu dulu. Aku tahu. Aku tak bisa menghentikanmu. Tunggu. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Kenapa kau banyak urusannya? Maaf. Bunuh diri bukan cara masuk ke dimensi paralel. Banyak bicaramu. Tak bisa berbuat apa. Ini tugasku. Tuan Ba, bisakah bantu aku? Hal ini tidak bisa kulakukan. Lalu apa yang harus kulakukan? Mana ku tahu? Sudah kukatakan. Aku hanyalah pencatat. Aku juga tidak bisa ikut campur. Aku bawa Pak Tua Jiang pergi dulu. Bagaimana jika semua ini bukan rencanaku? Jangan. Jangan. Aku lintas waktu. Berhasil. Aku punya kekuatan khusus. Lihat, aku akan mengacaukan dunia. Sudah masak? Sudah menyapu? Sudah cuci baju? Kerjanya makan tidur terus. Kalau tidak, pria tua itu memaksakan nikah. Yun Er kami itu putri tercantik Jiang Cheng. Mana pantas kau pecundang? Sial, dia menantu numpang. Diawasi terus sebagai pecundang. Sialan. Bu, aku pulang. Yuner. Tak perlu panggil makan malam. Ngapain lihat-lihat? Cepat pijat Yun Er. Baik. Siap, hehe.